Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari Kabupaten Banyuwangi. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Ketapang Banyuwangi, tepatnya di lapangan di depan stasiunnya. Bisa teman-teman lihat di belakang saya, ini adalah bangunan dari stasiun Ketapang, dan di sebelah sana sedang ada acara seremoni untuk peresmian kereta api yang kali ini memecahkan rekor dengan jarak tempuh terjauh sejauh 1031 km. Dan saya akan naik kereta tersebut, namanya adalah kereta api Blambangan Express. Sebenarnya ini adalah kereta lama yang sebelumnya memiliki rute dari Ketapang sampai Semarang Tawang Bang Jateng. Kali ini mulai tanggal 26 Juli 2024 rutenya diperpanjang, tidak hanya sampai Semarang aja namun sampai Jakarta. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Stasiun Ketapang ini dekat sekali dengan pelabuhan ya teman-teman. Bisa kita lihat ini ada bus Gunung Harta dan Pasar Jakarta. Sasis tronton Volvo B11R teman-teman, keren. Oke, ini stasiunnya memang dekat sekali dengan pelabuhan teman-teman. Dan pelabuhan Ketapangnya yang sebelah mana? Ke arah sana sedikit saja teman-teman. Jadi apabila kalian turun naik kereta dari stasiun Ketapang ini, jalan ke arah jalan raya lalu menyeberang jalan, nanti sekitar 100 meter itu sudah ada pelabuhan Ketapang Banyuwangi teman-teman. Jadi stasiun ini cocok banget buat kalian yang mau ke Bali tapi naik kereta. Perjalanan Banyuwangi Jakarta ini sejauh 1031 km ditempuh dalam waktu 16 jam lebih teman-teman. Dan saya alhamdulillah tidak sendirian. Ada peserta-peserta ujian 16 jam. Bagaimana kesiapannya? Siap gak siap? Kita harus siap. Karena kita sudah memutuskan ke Banyuwangi. Tadi barengan turun Wijaya Kusuma. Yoi, barengan kan. Mental ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Semua siap? Tidak murah, tidak mudah. Iya. Benar mendadak lagi ya. Pengumumannya H-2 loh. Iya. Oke, gaspol lah. KAI kenapa mesti dadakan kayak gini? Kita tuh hampir rungkat. Iya. Cancel berapa tiket. Dan nggak hanya kita aja. Mungkin pelanggan-pelanggan yang lain yang udah pesen jauh-jauh hari kan jadinya direncanakan ulang lagi. Tapi jarang sih kalau penumpang lain ya, mungkin kita doang. Iya. 2 tiket reschedule, aku sama Mas Risang juga sama. Karena sebenarnya aku sama Mas Risang udah janjian buat nge-trip. Dan kita cancel tiket itu semua. Oke, bismillah ya, kita siap untuk perjalanan 16 jam setengah ke depan. Nah, sekarang saya sedang berjalan menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Dulu namanya sebelum menjadi stasiun Ketapang, ini namanya Stasiun Banyuwangi Baru teman-teman. Tapi pada tanggal 1 Desember 2019 ini berganti nama menjadi Stasiun Ketapang agar memudahkan masyarakat yang ingin ke pelabuhan Ketapang atau yang ke Kota Banyuwangi teman-teman. Jadi dibedakan ya gitu. Nah, ini ketika saya masuk di depan sedang ada acara seremoni untuk peresmian perpanjangan rute dari kereta api Blambangan Express ya teman-teman. Terlihat ramai sekali di halaman depan stasiun Ketapang ini. Ini di depan sudah ramai banget ya, dan nggak tahu dah ini masuknya bagaimana, soalnya untuk akses masuk dan boardingnya berada di dalam sana teman-teman, melewati halaman stasiun ini. Dan kabarnya sih peresmian perpanjangan relasi kereta api Blambangan Express ini kabarnya akan dihadiri oleh Ibu Bupati Banyuwangi juga teman-teman. Banyak ya pejabat-pejabat penting yang menghadiri peresmian ini. Nah, ini dia lobi utama stasiun Ketapang Banyuwangi, teman-teman. Di sini ada untuk loket counter dan juga customer service untuk layanan pelanggan, dan di sana ada meja boardingnya. Di stasiun Ketapang ini belum ada boarding face recognition ya, sayang sekali teman-teman, semoga segera ada ya. Jadi boardingnya kita masih manual dengan menunjukkan tiket dan KTP. Dan untuk ruang tunggunya sendiri seperti ini, kursi-kursinya cukup banyak juga teman-teman, dan di belakangnya ada gerai roti O juga. Sudah cetak? Hah? Sudah cetak? Belum. Antri ya? Iya. Oke.
ini dia kereta api Belambangan Express yang akan memulai perjalanan perdananya menuju ke Jakarta, teman-teman. Rangkaiannya membawa 4 kereta eksekutif, 1 kereta makan, 3 kereta ekonomi, dan 1 kereta pembangkit, teman-teman. Kita mulai dari kelas eksekutifnya dulu yuk. Kita akan lihat seperti apa kelas eksekutifnya. Nah, ini dia teman-teman kelas eksekutifnya dari kereta api Belambangan Express. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, di paling depan, ini tidak ada single seatnya teman-teman. Jadi eksekutifnya Belambangan Express ini menggunakan eksekutif dengan kapasitas 48 tempat duduk. Di depan tidak ada single seat, di belakang juga tidak ada single seat. Jadi seat kapasitas 48, konfigurasi 22 semua teman-teman. Dan ini adalah kereta makan dari kereta api Belambangan Express teman-teman. Ini hiasannya cakep ya, serba kayu semua teman-teman. Baik di mejanya, kursinya, lalu atapnya, dan dindingnya ini ada ornamen hiasan juga, cakep sih. Nah, ini kurang lebih meja pantry seperti ini, dan ada meja untuk yang menghadap dindingnya juga teman-teman. Tidak seluas ini ya, tidak seluas kereta Newgen ya untuk kereta makannya. Permisi, ya. Di fasilitasnya di sini juga ada ruang kru, di sini ada musolanya juga sebelah sini, dan ada biliknya juga untuk penutup musolanya ya. Lalu ada ruang operator di sini, ada ruang kru juga gitu. Dan untuk fasilitas musola yang sebelah sana ya, semoga sih tetap selalu ada ya. Untuk perjalanan sejauh dari Ketapang menuju Jakarta, ini akan melewati 4 waktu sholat teman-teman. Jadi wajib ada sih untuk fasilitas musola kayak gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke kereta kelas ekonominya teman-teman. Ekonominya ini sudah menggunakan ekonomi new generation hasil modifikasi dari Balayasa Manggarai teman-teman. Dengan kapasitas seat 72 seat saja. Kursinya ini modelnya kurang lebih seperti ini, dan untuk nomor AB dan CD itu tidak sejajar ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan, ini juga saya juga masih random ya, yang mana kursi yang mendapat porsi kacanya full teman-teman. Soalnya nih kita bisa lihat di sini 4A 4B ini hanya separuh kaca, sisanya dominasi tembok. Lalu 3A ini ada dapat jendela full, lalu depannya ada tembok, depannya ada kaca lagi hampir full, dan sebelahnya untuk 3C dan D dapat tembok teman-teman. Sedangkan yang 3AB ini tidak gitu. Jadi masih cukup random untuk pemilihan kursi yang dapat porsi kacanya full. Oke, setelah kita lihat-lihat rangkaian kereta api Belambangan Express, kita lihat logonya yuk. Logonya ternyata menggunakan CC 2061318 teman-teman. C ini merupakan kode untuk lokomotif yang memiliki 3 gandar penggerak. Ini ada double C, berarti 1 di depan dan 1 di belakang. 206 ini adalah jenis lokomotif yang memiliki 2 kabin seperti ini. 13 ini adalah tahun mulai dinasnya tahun 2013. 18 ini adalah nomor urut dari tahun mulai dinasnya tersebut. Logonya sudah ber-AC teman-teman, bisa dilihat di ujung sana. Nah, ini adalah AC-nya teman-teman yang baru dipasang ke lokomotif ini untuk kenyamanan masinis yang bertugas. Oke, saat ini di belakang saya sudah ada kereta api Belambangan Express yang akan membawa saya dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta teman-teman. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak sejauh 1031 km dalam waktu 16 jam 25 menit teman-teman. Ini merupakan rekor terjauh dari kereta api Indonesia yang pernah ada teman-teman. Apabila kita bandingkan dengan sebelumnya yang pernah beroperasi di Indonesia, kita memiliki kereta api Krakatau yang memiliki relasi dari Blitar ke Merak sejauh 965 km teman-teman. Dan kereta tersebut saat ini sayang sekali sudah tidak beroperasi dan perannya digantikan oleh kereta api Singasari. Dan apabila kita bandingkan dengan kereta yang masih beroperasi dengan rute terjauh sebelum kereta api Belambangan ini, kita memiliki kereta api Pandalungan dengan jarak 920 km dari Jember menuju Gambir teman-teman. Sekarang rekor tersebut sudah dipecahkan oleh kereta api Belambangan Express yang jaraknya tembus 1000 lebih. Wow. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan pecahnya kendi ini adalah sebagai simbolis peresmian. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Kita mendapat bingkisan yang seperti biasa apabila ada launching kereta baru atau perpanjangan rute. Ini kita mendapat bingkisan. Bingkisannya sih tipis ya, kita lihat. Oh, kaos doang ternyata, sama seperti waktu rilisnya Jayabaya Newgen dan Dwi Pangga Newgen. Oh, kaos traveling by train. Boleh lah, lumayan.
Oke, ini dia peta pemberhentian dari kereta api Belambangan Express yang diperpanjang sampai Jakarta Pasar Senen, teman-teman. Kita tadi start di Ketapang, nanti akan berhenti di Banyuwangi Kota, Rogo Jampi, Temuguru, Kali Setail, Kali Baru, Jember, Rambi Puji, Tanggul, Kelakah, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi. Mulai dari sini kita akan menyusuri jalur Pantura melewati Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang, Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Karawang, Bekasi, dan Pasar Senen. Ini lumayan banyak, tapi waktu tempuhnya bisa sampai 16 jam, teman-teman. Bisa berada di sebelah kanan Ibu Bupati. Sekali lagi kepada teman-teman media, bisa bergeser di sebelah kanan Ibu Bupati. Oke, 14.51. Ngaret 1 menit ya, nggak apa-apa. Kita berangkat dari stasiun Ketapang Banyuwangi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai perjalanan kita dari Banyuwangi langsung menuju ke Jakarta. Sebentar, ini akamsi pada sampai mana nih? Mas akamsi, saya mau ngobrol dulu. Oh iya, mas akamsi ini naik sampai mana? Sampai Jember aja. Waduh, full trip dong. Jangan. Nanti boyoknya nggak kuat. Wah, lah kan bukan ekonomi PSO. Iya, full trip lah, gasken. Oke, seperti ini pantry meja makannya. Di sana seperti biasa ya, menu-menu andalan kereta api. Dan di sini ada menu spesial, teman-teman. Ada rujak soto losari, botok tawon, sama nasi tempong. Ini nih, kayaknya wajib coba nih. Wajib coba ini menu-menu spesial khusus untuk peresmian perpanjangan rute kereta api Belambangan. Ini menunya emang menu baru, emang khusus untuk Belambangan atau gimana? Oh, sampai tanggal 30. Oke. Nah, menu ini yang 3 menu spesial khusus kereta api Belambangan ini hanya terdapat sampai tanggal 31 aja, teman-teman, atau sampai akhir bulan Juli aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api Belambangan tapi ada nongol orang tapi mau mencicipi menu-menu spesial ini, botok tawon, rujak soto losari, nasi tempong, silahkan teman-teman cicipin di kereta api Belambangan. Nah, sekarang jam 15.03, kita tiba di stasiun Banyuwangi Kota, teman-teman. Yang dulu namanya ini adalah stasiun Karangasem. Nah, ini kemungkinan penumpang yang naik di sini banyak juga, teman-teman. Oke, lumayan lah. Ini saya penasaran, teman-teman. Akhirnya saya beli nasi tempong khas Banyuwangi. Ayamnya ini ayam ya kayak ayam tepung gitu ya. Terus nasinya disajikan dibungkus daun kayak gini. Piringnya lucu nih, piring rotan kayak gini. Baru kali ini saya makan di kereta tapi penyajiannya piring rotan seperti ini, kayak di kondangan-kondangan gitu. Oke, tempe. Ini apa ini? Oh, daging. Oh iya ya. Oke, ada tempe, isiannya apalagi? Sambal juga ya kalau nggak salah dapat. Oke, tempenya. Oke. Terus ya sambelnya dan lalapannya. Lalapannya ada timun, kol, terus ada apa lagi tuh? Oke, silahkan. Di bawahnya ini ada kayak sayur-sayuran ya. Oke, siap. Terima kasih. Harganya berapa ini? 38.000 ya? 38. Oke, ininya berapa? 8.000, berarti 46 ya. Oke, ngelihat Mas Risang yang tadi kulineran botok tawon ya. Jadi saya penasaran juga untuk mencicipi kuliner spesial di kereta Belambangan Express ini, teman-teman. Akhirnya saya memesan nasi tempong khas Banyuwangi. Kalau dilihat sih sederhana ya. Isinya ada nasi, ada ayam tepung, tempenya ada 2, beserta lalapannya ini aneka sayuran, ada kol, timun, dan juga ada sayuran-sayuran tambahannya lagi. Dan ini sambelnya, teman-teman. Nah, sambelnya sih ya katanya sih pedas banget, teman-teman. Tapi saya penasaran untuk mencicipi makanan ini. Dan selain itu untuk paket makannya juga kita dapat tisu, sendok, dan juga
tusuk gigi. Tapi untuk makanan ini spesial, saya sudah cuci tangan dan saya pengen makannya pakai tangan teman-teman. Oke, kita cicipin ya. Untuk nasi tempongnya saya ambil dulu untuk sepotong dagingnya. Nah, kita cicipin, katanya sih nggak afdol ya kalau nggak pakai sambalnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya langsung makan tanpa nasi. Ketua umumnya kita. Iya, ketua umum. Wow. Ayamnya sih kayak ayam tepung biasa ya, tapi sambalnya ini loh, wow. Lumayan. Oke, ini kayaknya harus makan sambal nasi teman-teman. Cocok banget buat kalian yang pencinta pedas dan pengen mencicipi makanan-makanan khas Banyuwangi. Wajib pesan ini. Harganya 38.000 teman-teman. Ini hanya tersedia di Kereta Api Belambangan Express dan available sampai tanggal 31 Juli 2024 aja teman-teman, atau sampai akhir bulan Juli. Oke, ini saya sudah duduk di kursi saya lagi. Sekarang jam 15.42. Kita tiba di stasiun Kalisetail. Masih wilayah Banyuwangi ya Pak? Masih ya, jadi untuk pemberhentian ya di wilayah Kabupaten Banyuwangi itu luas banget. Sampai Kalibaru ya kalau nggak salah ya? Iya, sampai Kalibaru teman-teman. Jadi jangan khawatir tidak bisa naik kereta ini, karena memang untuk kereta yang start dari Ketapang umumnya memang berhentinya sampai Kalibaru ya Pak? Iya, kereta apapun itu teman-teman. Nah, ini yang naik dari Kalisetail ramai juga teman-teman, ini di hari pertama perpanjangan rute Belambangan ya. Gila, penumpangnya udah kebentuk banget berarti untuk kereta ini ya. Dan Pak Alip sebelum perpanjang rute pernah naik? Oh belum. Oh, aku mau minta komentar soalnya tentang Belambangan yang ini. Tapi yang aku dengar juga emang katanya penumpangnya emang bagus ya. Iya, emang bagus sebelum diperpanjang ke Jakarta ini. Gitu, lebih bagus dari Mutiara Timur yang diprospekkan ramai malah sepi. Malah Belambangan ya justru ramai ya. Iya teman-teman, gokil sih. Dari sebelum perpanjangan ke Jakarta aja udah ramai, apalagi sekarang diperpanjang ke Jakarta, gokil. Nah, sekarang kita udah berangkat dari stasiun Kalisetail 15.45. Berhentinya nggak lama-lama teman-teman ya, cuma 2 menit aja di stasiun ini. And make sure you stop at the destination station. We're sorry to let you know if you miss your destination station. Nah, sekarang kita bedah yuk fasilitas apa aja yang ada di kereta ekonomi Belambangan Express ini teman-teman. Tentunya ini sudah menggunakan jenis ekonomi New Generation hasil modifikasi Balayasa Manggarai yang menggunakan kursi captain seat dengan model seperti ini teman-teman. Mirip kayak bis patas ya kalau yang saya lihat sih. Tapi ini bisa di reclining ya, atau bisa direbahkan sandarannya dengan menekan tombol yang berada di pojok sana teman-teman. Bisa kalian sesuaikan kemenuan sandarannya sesuai kenyamanan. Lalu fasilitas lainnya ada jaring-jaring untuk menaruh barang, lalu ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Di sini ada gantungan untuk menggantung tas kecil atau jaket. Di sini ada mejanya teman-teman. Tidak seperti New Generation yang diproduksi dari Inka ya. Itu tidak ada mejanya teman-teman, tapi ini ada meja kecilnya dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Kalau yang New Generation versi Balayasa Manggarai, colokannya masih colokan yang single model ini teman-teman. Tapi kalau yang New Generation versi produksi Inka, dia colokannya udah universal. Bedanya itu ya. Lalu di bawahnya ada gantungan untuk menggantung tempat sampah ini. Di sini saya alhamdulillah di nomor 14A dapat jendela full ya, dan ini ada tirai model tarik gulung teman-teman. Untuk menutupnya tinggal tarik aja seperti ini, dan untuk menggulungnya tinggal tarik sedikit lalu lepaskan, dia akan naik sendiri. Lalu di atasnya ada rak bagasi yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang. Untuk koper ukuran besar sepertinya memang tidak masuk teman-teman, tapi untuk yang barang-barang yang sedang maupun kecil masih bisa ditaruh di atas. Tapi yang saya notice nih, untuk papan kompartemen barang itu kayaknya kurang panjang ke tengah teman-teman. Jadi barang-barang yang ditaruh di atas itu mau nggak mau posisinya harus miring atau tidak bisa lurus ya, sehingga memakan space lain teman-teman. Nah, ini kita menyilang kereta Pandanwangi teman-teman. Kita melintas langsung di stasiun apa ini, Glenmore ya. Ya, di stasiun Glenmore teman-teman. Kita menyilang kereta api Pandanwangi dari Jember tujuan akhir Ketapang Banyuwangi.
Nah, kita lanjut ya. Untuk fasilitas lainnya ada TV. Sekarang ekonomi sudah ada TV-nya teman-teman. Lalu ada CCTV untuk keamanan. Dan ada toilet juga yang bisa kalian gunakan di ujung depan dan ujung belakang kereta. Untuk model handrestnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa dilipat dan juga bisa diturunkan. Untuk bagian yang samping maupun yang di tengah sini teman-teman. Gitu. Dan fasilitasnya ini tidak ada charger USB seperti di new generation versi Inca ya. Ini tidak ada teman-teman. Jadi untuk power outlet gadget kalian sumbernya hanya dari sini saja. Tidak bisa dari sumber daya yang lain. Dan kursinya ini semuanya searah laju kereta teman-teman. Tidak ada lagi kursi mundur di kereta ekonomi Belambangan Express ini. Tapi apabila kalian mau berhadap-hadapan, misalkan kalian berpergiannya dengan keluarga, dapat tempat duduknya depan belakang dan pengen berhadapan, ini bisa diputar teman-teman, menyesuaikan suasana dan keinginan kalian. Tapi kalau rekomendasi saya sih, apabila kursinya ini diputar itu bakal adu dengkul banget teman-teman, karena ini memang udah disettingnya untuk searah laju semua keretanya, tidak ada kursi yang mundur teman-teman. Dan caranya untuk memutar kursi sama seperti kereta eksekutif ya, kalian tinggal menekan tuas atau menginjak tuas yang berada di bawah kursi sambil diputar berhadap-hadapan menyesuaikan keinginan kalian, kayak gitu teman-teman. Selain itu fasilitas lainnya ada fasilitas makan dan minum secara berbayar ya teman-teman, bisa kalian dapatkan melalui perama dan perami yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Untuk kereta makannya apabila berangkat dari Ketapang Banyuwangi, kereta makan kereta api Belambangan Express berada di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Dan untuk ruang kakinya sendiri yang saya rasakan ini oke punya teman-teman, bisa selonjor dengan leluasa, tapi hati-hati dengan besi yang ada di sini teman-teman. Ini kayaknya cukup tajam ya, jadi hati-hati, mohon diperhatikan ya gitu. Dan selonjornya ini masih enak sih yang saya rasakan. Dan kalau dibandingkan dengan Majapahit ya yang menggunakan new generation versi Inca, menurut saya sih lebih lega yang ini sih menurut saya ya, karena untuk dudukan kursinya dia berada di tengah dan kita masih bisa selonjor ke arah samping gitu. Jadi masih enak lah, untuk selonjornya masih lega. Cuman hati-hati ya kalau kalian duduknya berada di pinggir gang seperti Pak Alif ini. Nah, ini kalau misalkan kalian selonjor ke depan, hati-hati menginjak pedal ini, pedal pemutar kursi. Iya, karena ada pedalnya. Dan hati-hati juga awas tergores sama besi yang ada di tengah ini. Tajam ya, Pak? Iya, lumayan tajam, jadi hati-hati. Oke, kita lihat dulu fasilitas toilet yang ada di kereta api Belambangan Express kelas ekonomi ini, teman-teman. Toiletnya bisa untuk laki-laki dan perempuan ya. Wah, interiornya wow banget. Oke, kita kunci dulu. Nah, ini dia interior dari toilet kereta api Belambangan Express kelas ekonomi, teman-teman. Untuk ruang geraknya di dalam toilet menurut saya sih sedang ya. Tidak sempit, tidak lega juga, teman-teman. Standar banget. Dan alasnya ini menggunakan alas stainless steel dan kondisinya bersih serta wangi, teman-teman. Dindingnya sudah dihias ala-ala marmer begini ya. Jadi menampilkan kesan mewah dan eksklusif, tapi minimalis, teman-teman. Ini cakep banget, saya suka. Fasilitasnya ada wastafel mini di sini, ada roll tissue-nya di sini, ada kloset model kloset duduk, di sana ada tombol flushnya, di situ ada jet shower, di sini ada pegangan tangannya, dan di sini jendelanya bisa dibuka, teman-teman. Oke, untuk ventilasi ya, gitu. Di sana ada gantungan baju, di sini ada dispenser sabunnya. Lalu di sini ada kompartemen penyimpanan barang untuk di kamar mandi ya. Lalu di sini ada pengharum ruangan. Di sini ada pengering tangannya, teman-teman. Jadi setelah kalian cuci tangan, bisa keringkan tangan kalian di mesin ini. Di bawahnya juga ada tempat sampahnya. Oke, fasilitasnya gokil, mantap.
Sekarang pukul 17.07 kita tiba di stasiun Jember teman-teman. Pusat dari daerah operasi 9. Nah ini stasiun Jembernya teman-teman. Kita lihat yang naik ya. Banyak juga ternyata teman-teman yang naik kereta api Belambangan Express ini. Kita keluar dulu yuk. Perjalanan saya sudah tiba di stasiun Jember pukul 17.07. Ini terlambat 3 menit dari jadwal ya, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 17.10. Artinya kita berhenti di stasiun Jember ini hanya 3 menit aja teman-teman, karena ini memang sudah telat 3 menit ya. Normalnya 6 menit untuk berhenti naik turun penumpang di stasiun ini. Dan selepas stasiun Jember nanti kita akan mengalami berbagai persilangan dari kereta-kereta yang arah berlawanan teman-teman. Karena memang ya perjalanan dari kereta api Belambangan Express ini dilakukan siang menjelang sore dan tiba di Jembernya ini pada sore hari teman-teman. Dan jam-jam segini ini setahu saya kereta-kereta yang dari arah barat menuju ke Jember dan Banyuwangi itu pada berdatangan semua teman-teman. Contohnya seperti kereta api Sri Tanjung, kereta api Logawa, kereta api Ranggajati, dan juga kereta api Tawang Alun teman-teman. Nanti kita lihat setelah berangkat dari stasiun Jember ini. Dan sekarang pukul 17.09 kita akan persiapan berangkat lagi dari stasiun Jember. Yuk kita masuk lagi. Oh ya, ngomongin harga, saya belum spill harga untuk harga tiket kereta api Belambangan Express dari Ketapang menuju Jakarta nih teman-teman. Untuk kelas ekonominya harganya Rp505.000 dan untuk eksekutifnya harganya Rp775.000. Tapi yang saya heran ya, ketika saya bandingkan dengan harga kereta api Pandalungan apabila kita berangkat dari Jember menuju ke Jakarta, itu justru lebih murah Pandalungan Rp25.000 teman-teman. Ini agak gimana ya, sedangkan eksekutif yang digunakan kereta api Belambangan ini menurut saya agak lain teman-teman, karena dia tidak memiliki single seat dan kapasitasnya hanya 48 tempat duduk. Agak gimana ya harganya gitu, lebih mahal eksekutifnya Belambangan daripada Pandalungan ya. Semoga sih harapan saya dengan harganya yang lebih mahal dari Pandalungan eksekutifnya, semoga sih diganti ya, diumumkan seperti kereta-kereta eksekutif yang lainnya gitu, menggunakan kaca lebar atau kursinya yang diseragamkan memiliki single seat di depan dan belakang, jadi kapasitasnya 50 seat teman-teman. Ini menurut saya lebih oke seperti itu daripada harganya lebih mahal tapi fasilitasnya aduh kayak ada yang kurang gitu. (17.23) kita tiba di stasiun Rambi Puji. Nah, di stasiun Rambi Puji ini kita akan bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan tujuan akhir Ketapang Banyuwangi teman-teman. Dan di sini juga menerima untuk naik turun penumpang bagi penumpang kereta api Belambangan Express. Kita berhenti di jalur berapa ini? Jalur 1, 2, dan 3. Jalur 3 stasiun Rambi Puji. Stasiun Rambi Puji ini masih wilayah Kabupaten Jember teman-teman. Dan bagi kalian nih yang sebelumnya naik kereta ingin berpindah moda transportasi ke bus, cocoknya lebih enaknya turun di stasiun Rambi Puji ini teman-teman. Karena stasiun Rambi Puji ini letaknya dekat sekali dengan terminal bus di Jember. Nah, di perjalanan ini saya mendapat nomor sarana K301434 KTG. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kereta kelas ekonomi, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak atau butuh digerakkan lokomotif. 14 ini adalah tahun produksinya tahun 2014, jadi ini jenisnya ekonomi Kemenhub ya teman-teman, yang dimodifikasi New Generation. 34 ini adalah nomor absen dari tahun mulai dinas atau tahun produksinya tersebut. KTG ini merupakan kode untuk depo induk kereta Ketapang yang bertugas merawat dan mengurus kereta ini teman-teman. Dan sesaat lagi ini ada kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan tujuan akhir Ketapang Banyuwangi akan masuk di jalur 2 stasiun Rambi Puji. Sejauh ini yang saya perhatikan ketika keretanya berangkat dari stasiun Ketapang sampai sudah tiba di wilayah Jember ini, itu di tiap pemberhentian penumpangnya ngisi terus dan terhitungnya bukan sepi teman-teman, terhitungnya rame yang naik kereta ini. Menurut saya okupansi dari kereta api Belambangan ini keren banget teman-teman, hampir di setiap stasiunnya itu ngisinya banyak terus. Dan teman-teman bisa lihat ini di belakang saya hampir full seat untuk kereta ekonomi 3 ini.
gokil sih. Ini juga karena faktor jam keberangkatannya yang dari Ketapang itu sekitar jam 3 kurang 10 dan berangkat dari Jembernya jam 5 lebih 10 teman-teman. Apabila kalian naik kereta ini hanya sampai Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Probolinggo, jam tibanya juga masih enak dan tidak terlalu malam teman-teman. Kira-kira nanti nyampe Probolinggo itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8, terus nyampe Bangil itu sekitar jam 8, atau Sidoarjo ya mungkin jam 8 juga atau jam setengah 9, nggak tahu, kurang hafal saya. Lalu nyampe Surabaya sendiri itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 teman-teman. Standar banget dan tidak terlalu malam, dan berangkat dari Ketapangnya itu memang tidak terlalu sore, dan berangkat dari Jembernya pun masih terang teman-teman, belum hari gelap sorenya. Ini menurut saya gokil banget sih, cocok banget untuk bisa kalian jadikan andalan untuk bepergian atau pulang dari Banyuwangi ke Surabaya atau sebaliknya. Dan karena perjalanan dari Belambangan Express ini dominan malam hari ya, karena emang disettingnya untuk kereta malam ya, dari Ketapang menuju Jakarta sana. Jadi porsi perjalanan untuk cuaca cerahnya itu hanya sekitar 3-4 jam aja teman-teman. Mulai dari jam 3 sampai nanti kita tiba di Tanggul atau di Probolinggo itu udah gelap teman-teman. Jadi ya sekitar 3 jam aja untuk menikmati pemandangan dari Banyuwangi sampai mana nanti, sampai Probolinggo kali ya. Itu pemandangannya tadi saya sudah lihat sendiri, ciamik banget teman-teman. Perjalanan kereta api Belambangan Express saat ini tiba di stasiun Tanggul pukul 17.47 tepat teman-teman, dan berhenti di sini selama 11 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 17.58. Berhentinya memang lama banget karena tidak hanya naik turun penumpang aja di stasiun Tanggul ini, kereta api Belambangan Express juga akan bersilang dengan kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan akhir Jember dengan layanan 2 kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas bisnis teman-teman. Ekonominya ini masih menggunakan ekonomi 106 tempat duduk yang seperti Kak Asri Tanjung tadi ya, dan dengan tambahan kelas bisnis. Isu-isunya sih katanya kereta api Logawa ini akan berganti New Generation teman-teman, tapi saya juga masih belum masih belum percaya, masih menunggu kabar resminya. Apakah benar, nanti kita tunggu aja. Nah, ini sudah masuk kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan akhir Jember, teman-teman. Di sini merupakan kelas bisnis, bisa kelihatan kursinya ya. Dan di sini adalah kereta ekonomi New Generation yang diprospekkan akan menggantikan kelas bisnis yang sudah mulai langka ini, teman-teman. Sebaran kelas bisnis sekarang udah mulai sedikit ya. Salah satunya ada di kereta api Logawa ini, lalu ada di kereta api Ranggajati, di kereta api Gumarang dan Tegal Bahari saja. Terakhir ada di kereta api Malabar, lalu Malabarnya sudah berganti rangkaian ke New Generation, Stainless Steel generasi pertama teman-teman, ekonomi premium dan juga eksekutif. Jadi untuk kelas bisnisnya hilang dari kereta api Malabar. Pukul 18.27 kita tiba di stasiun Klakah, Kabupaten Lumajang teman-teman. Selamat datang di wilayah Kabupaten Lumajang. Di stasiun Klakah ini kereta api Belambangan Express berhenti selama 2 menit atau 3 menit aja teman-teman untuk naik turun penumpang. Dan stasiun Klakah ini menjadi stasiun utama untuk keberangkatan dan kedatangan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Kabupaten Lumajang teman-teman. Karena yang saya tahu ya, untuk stasiun Klakah ini apabila kita mau ke pusat Kabupaten Lumajang, itu terdekatnya dari stasiun Klakah ini teman-teman. Oke, kita sudah berangkat dari stasiun Klakah dan selanjutnya kita akan berhenti di stasiun Leces teman-teman. Nah, stasiun Leces ini sebenarnya stasiun kecil dan tidak melayani naik turun penumpang untuk kereta api jarak jauh, tapi nanti kita akan berhenti di sana karena akan bersilang dengan kereta api Ranggajati, kereta kebanggaan saya juga ini karena asalnya dari Cirebon dengan tujuan akhirnya ke Jember. Oke, sekarang pukul 19.00 kita tiba di stasiun Leces.
Di sini sebenarnya kereta api Belambangan Express tidak berhenti naik turun penumpang, melainkan untuk bersilang dengan kereta api Ranggajati. Stasiunnya berada di sebelah sana. Mepet banget ya dengan bangunan stasiunnya. Nah, ini dia teman-teman, stasiun Leces. Kita berhenti dulu untuk bersilang teman-teman. Oke, sekarang kita tiba di stasiun Probolinggo pukul 19:18. On time ya teman-teman. Dan kita bertemu kereta api Tawang Alun ini sepertinya. Dari Malang Kota Lama tujuan akhir ke Tapang Banyuwangi. Mana nih papan namanya? Oh ya, Tawang Alun bener teman-teman. Ke Tapang Malang. Selamat datang di kota Probolinggo. Saat ini perjalanan kereta api Belambangan Express sudah tiba di stasiun Probolinggo on time, teman-teman. Di sini berhenti untuk naik turun penumpang selama 7 menit saja dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:25. Sebenarnya kita kalau datangnya awal ini akan bersilang dengan kereta api Tawang Alun, teman-teman. Tapi ini kita masuk di jalur 1 stasiun Probolinggo dan Tawang Alunnya sudah menunggu di jalur 2 stasiun Probolinggo, teman-teman. Nah, sekarang pukul 20.01 kita sudah tiba di stasiun Pasuruan, teman-teman. Sebenarnya nyampainya tadi sekitar jam 19.56 ya untuk tiba di stasiun Pasuruan, dan kita bertemu dengan kereta komuter lain Supas, teman-teman, dari Surabaya tujuan akhir Pasuruan. Dan ini pertemuan yang cukup awkward, teman-teman, karena ekonomi komuter lain Supas ini menggunakan kereta ekonomi yang tipe Kemenhub, di mana kereta ekonomi Belambangan Express yang saya naiki dulunya berwujud seperti ini, teman-teman. Kursinya seperti ini dulunya, 80 tempat duduk, berhadap-hadapan, duduk tegak. Dan sekarang kursinya sudah seperti ini, duduk maju semua, kapasitasnya 72. Dan sebelumnya modelnya seperti ini. Ini kita ibaratnya kayak lihat before after ya. Oke, kita mau berangkat lagi, persiapan masuk yuk. Nah, sekarang pukul 20.18 kita tiba di stasiun Bangil, teman-teman. Untuk stasiun Bangil ini dia nanti akan berhenti selama 2-3 menit aja, nggak lama-lama, teman-teman, untuk naik turun penumpangnya ya. Dan di stasiun ini seharusnya kita ketemu sama komuter lain Penataran yang dari arah Blitar ke arah Surabaya. Harusnya kita ketemu sama komuter lain Penataran ya, yang dari Malang tujuan ke Surabaya. Tapi kayaknya ini kita nggak ketemu, soalnya di jalur sana nggak ada ya Pak. Nggak ada kereta Penataran, jadi ya udah kita berhenti normal aja untuk naik turun penumpang. Dan sebagai informasi, stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan ya teman-teman. Apabila kita datang dari arah kanan tadi, dari arah kanan percabangan, itu merupakan jalur yang menuju ke arah Jember dan Ketapang Banyuwangi. Apabila kita datangnya dari arah kiri, itu baru datangnya dari arah Blitar dan Malang, teman-teman. Jadi percabangan antara yang dari arah Malang sama yang dari arah Banyuwangi. Nah, kereta yang memutar loko di sini tentunya ada, teman-teman, yaitu kereta api Tawang Alun. Kan dia rutenya dari Malang sampai Banyuwangi ya. Nah, dia ketika berhenti di sini, dia akan pindah posisi loko ke arah belakang, teman-teman, untuk berpindah jalur dari yang sebelumnya dari arah Bangil, nantinya bakal ke arah Malang. Begitupun sebaliknya dari Malang ke Ketapang, seperti itu juga, teman-teman. Ini kita nyampe di stasiun Surabaya Gubeng pukul 21:09. Dan yang turun di stasiun ini lumayan banyak juga, teman-teman. Biasanya sih kalau kereta-kereta yang dari arah Malang,
atau dari Jember atau dari Banyuwangi, apabila keretanya melakukan perjalanan terusan entah ke Jakarta, entah ke Jogja atau kemana, itu biasanya yang turun dan yang naik seimbang teman-teman, sama-sama banyak. Selamat datang di stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini perjalanan kereta api Blambangan Express sudah tiba di kota Surabaya setelah menempuh perjalanan kurang lebih tadi sekitar berapa ya, 6-7 jam dari Ketapang Banyuwangi teman-teman. Dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng ini selama 10 menit untuk naik turun penumpang. Stasiun yang terkenal dengan perjalanan kereta api yang melewati jalur selatan ya di stasiun Surabaya Gubeng ini teman-teman. Tapi berbeda dengan kereta api Blambangan Express ini, di mana nanti setelah stasiun Surabaya Gubeng, keretanya akan lurus terus melewati persimpangan Mesigit dan akan tembus ke Surabaya Pasar Turi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta full jalur utara, melewati Bojonegoro, Lamongan, lalu kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon sampai Jakarta.
Oke, sekarang pukul 21.32. Kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk teman-teman yang mau naik kereta Blambangan Express, selain di stasiun Surabaya Gubeng, bisa juga di stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Dan kita bertemu dengan kereta api Kertajaya dari Surabaya Pasar Turi ini, teman-teman, dengan tujuan akhirnya juga ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Oh, ini ada loko lewat, teman-teman. Kirain tuh ada kereta apa. Ternyata ini lokomotif CC20687 yang sudah ditempelin stiker, teman-teman. Stiker untuk uji penggunaan B40 atau biosolar ya, atau gimana tuh, saya juga kurang paham. Logonya lucu ya, di tengah di kanan kirinya logo KAI ini ada gambar pohon sawit gini. Lucu ya. Berhenti di sini hanya 5 menit aja, teman-teman, dari jam 21.32 sampai nanti berangkat kembali pada pukul 21.37, teman-teman. Dan di belakang saya adalah kereta api Kertajaya dengan tujuan yang sama ke arah Pasar Senen, teman-teman. Tapi ini ada fakta menarik nih mengenai kereta api Blambangan Express yang sampai Jakarta dengan beberapa kereta yang ke Jakarta yang keberangkatannya melalui stasiun Surabaya Pasar Turi ini, teman-teman. Nanti saya akan sampaikan dan saya akan ceritakan fakta menariknya apa, tapi sekarang persiapan berangkat dulu, saya mau masuk ke dalam dulu ya. Nah, ini merupakan pergerakan dari penumpang kereta api Blambangan Express, teman-teman. Luar biasa ini, saya lihat keren-keren. Dan emang kereta api Blambangan Express ini walaupun dia diperpanjang sampai Jakarta, dia tetap menjadi favorit masyarakat untuk menuju Semarang ataupun menuju ke Jakarta, teman-teman. Ini gokil sih, dan memang jadwal keberangkatannya ini mepet-mepet dengan kereta Kertajaya ya. Selang 10 menit atau 20 menit gitu. Ini setelah Blambangan baru Kertajaya berangkat, dan Kertajaya belum terisi 100% untuk kursinya di dalam, dan ini Blambangannya mulai pergerakan untuk masuk nih, teman-teman. Wah, ini asli keren banget sih Blambangan. Ini udah ngaret 2 menit, teman-teman, dan pergerakan penumpang kereta api Blambangan Express masih bergerak menaiki kereta, teman-teman. Yang saya lihat 2139 loh. Yang saya lihat ini penumpang kereta api Blambangan Express. Wow, gila ramenya, teman-teman. Oke, ini sudah panggilan untuk keberangkatan dan sesaat lagi akan diberangkatkan ya. Ini udah ngaret 2 menit, kita persiapan masuk lagi yuk. Oke, kereta api Blambangan Express sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan telat 4 menit, teman-teman, karena tadi pergerakan penumpang dari stasiun Surabaya Pasar Turi benar-benar luar biasa, teman-teman, dan saya masih kagum dengan okupansi dari kereta api Blambangan Express ini di hari perdana perpanjangan rute dari Banyuwangi ke Jakarta. Ini keren banget, teman-teman, asli speechless saya. Dan saya akan menyampaikan fakta menarik yang sudah saya bilang tadi ya. Jadi fakta menariknya seperti ini, teman-teman. Kereta api Blambangan Express ketika sekarang sudah diperpanjang rutenya sampai Jakarta, ini menjadi kereta non-argo yang waktu tempuhnya tercepat untuk dari Surabaya menuju ke Jakarta, teman-teman. Ketika kereta-kereta non-argo lainnya yang memiliki rute Surabaya-Jakarta juga itu menempuh perjalanannya dalam waktu, ada yang 10 jam, ada yang 10,5 jam, ada yang 11 jam, ada yang 12 jam, bahkan ada yang sampai 13 jam. Kereta api Blambangan Express ini lain sendiri, teman-teman, dia benar-benar ekspres. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta hanya ditempuh dalam waktu 9 jam 57 menit saja. Selisih tipis dengan perjalanan kereta api Pandalungan yang mana dia akan menempuh perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta dalam waktu 9 jam 59 menit. Selisih 2 menit aja, teman-teman. Dan ini benar-benar keren sih. Ini dikarenakan perjalanan kereta api Blambangan Express ini ketika sudah memasuki jalur utara, itu pemberhentiannya benar-benar diminimalkan banget ya, dan benar-benar efektif, teman-teman, untuk memangkas waktu tempuh yang cukup singkat. Itu perjalanan yang benar-benar efektif dan tidak banyak berhenti, walaupun memang kecepatannya ini masih di angka 100 km per jam, tapi pemberhentiannya yang sedikit ini membuat perjalanannya sesuai namanya ya, teman-teman, ekspres. Blambangan Express benar-benar efektif dan cepat. Nah, belum lama saya ngomong tadi ya, ini mode malamnya sudah diaktifkan untuk di kereta ekonomi New Generation-nya Blambangan Express, teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat ya, untuk mode malam dari New Generation Ekonomi modifikasi dari Balayasa Manggarai ini seperti ini kurang lebih, teman-teman. Lampu utamanya yang titik-titik ini akan dimatikan dan menyisakan lampu ambient light yang berada di kisi-kisi AC-nya ini, teman-teman.
warnanya warm white, dan menurut saya sih ini masih cukup terang ya untuk tidur teman-teman. Tidak terlalu redup tapi tidak terlalu terang juga, sedang sih untuk perjalanan malam. Dan kalau ya ini bisa lebih redup lagi, ini bakal cocok banget untuk perjalanan malam buat kalian yang mungkin butuh tidur, butuh istirahat. Pemandangannya bakal teduh banget teman-teman, dan menurut saya sih ini tengah-tengah ya, antara sudah cukup teduh tapi masih cukup terang juga. Tapi sebagai catatan buat kalian yang mungkin berada di ujung depan dan belakang ya duduknya, ini mungkin masih terasa silau karena lampu pencahayaan yang di tengah itu tidak dimatikan teman-teman. Jadi saran saya sih kalau kalian mau menikmati mode malam di kereta ekonomi Belambangan Express ini dengan maksimal, pilihlah kursi yang berada di tengah-tengah teman-teman. Keselamatan Anda tetaplah duduk dan tidak membuka pintu hingga kereta berhenti dengan sempurna. Sekarang jam 4:15, kita sudah tiba di stasiun Cirebon, dan ini ada langsiran kereta api Argo Cirebon teman-teman. Kalau nggak salah ini Argo Cirebon yang jam 5 KA25. Sepanjang jalan full kabur tadi, lepas dari Surabaya, terus rekam-rekam bentar, ketiduran. Bangun-bangun di Cirebon teman-teman. Well, keretanya sih pas di ke kecepatan tinggi ya enak juga sih, nyaman juga. Soalnya di kursi Newgen ini kan ada lekukan kayak gitu ya, dan untuk sandaran kepalanya sih menurut saya yang saya rasain pas sih, ya enak lah. Oke, sekarang pukul 5.53, kita tiba di stasiun Cikampek. Terlihat ada beberapa yang hunting di sini teman-teman. Stasiun Cikampek ini merupakan percabangan ya antara jalur yang dari arah Cirebon dan dari arah Bandung teman-teman. Di sebelah sana ada kereta berhenti. Oh, Parsel. Ini Parsel Utara kayaknya. Iya, sepertinya Parsel Utara teman-teman, berada di jalur berapa itu? 5 kayaknya, jalur 5. Kita melintas langsung di jalur 3. Wow, lokonya WNB. Lokonya WNB, perasaan kemarin dia Dinas Wijaya Kusuma deh, tapi sekarang dia Dinas Parsel Utara. Bisa gitu. Perjalanan kereta api Belambangan Express saat ini sudah berangkat dari stasiun Karawang dan selanjutnya akan berhenti di stasiun Bekasi, lalu mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen tanpa berhenti di Jatinegara teman-teman. So, saya akan tarik kesimpulan aja untuk perjalanan kali ini. Ternyata penumpangnya untuk kereta api Belambangan Express pada hari pertama perpanjangan rute ke Jakarta ini rame banget teman-teman. Terlihat di beberapa stasiun setelah stasiun Ketapang ya, itu saya perhatikan yang naik banyak banget teman-teman, dan itu tujuannya ke berbagai tujuan ya. Ada yang turun di Surabaya, ada yang turun di Probolinggo, ada yang turun di Semarang, bahkan ada yang turun di Cirebon juga mungkin ya. Ini menandakan bahwa perpanjangan rute kereta api Belambangan ke Jakarta ini sangat positif teman-teman ya. Harapannya sih semoga kedepannya ini bisa memenuhi ekspektasi masyarakat untuk perjalanan kereta api dari Banyuwangi ke Jakarta langsung tanpa transit. Dan kalau kita lihat harganya untuk kereta api Belambangan Express di angka 505.000 sampai dengan 775.000, menurut saya sih cukup kompetitif teman-teman, karena untuk kereta api Pandalungan sendiri itu harganya sekitar 750 ribuan ya, cenderung lebih murah sih. Tapi harapan saya untuk kelas eksekutifnya di kereta api Belambangan Express ini semoga diganti atau enggak minimal seperti kereta api Pandalungan yang sebelumnya menggunakan mill steel kaca lebar teman-teman. Itu menurut saya lebih nyaman daripada kereta yang saat ini digunakan tanpa single seat teman-teman. Itu serasa ada yang kurang dan kurang eksklusif aja gitu teman-teman rasanya. Dan apabila kita bandingkan harganya dengan kompetitor lain ya di transportasi lain, contohnya bis, ini dengan rentang harga yang sama itu di transportasi bus bisa menawarkan kenyamanan yang lebih teman-teman, tapi dengan drawbacknya seperti ini.
apabila perjalanan dengan bus itu kita tidak bisa mengestimasikan tepatnya jam berapa, dan nyampainya juga itu tidak melulu di pusat kota Jakarta teman-teman, bisa jadi di pinggiran kota atau mungkin di beberapa daerah Jabodetabek lainnya. Ini sih preferensi masing-masing aja ya. Kalau misalkan teman-teman sudah nyaman menggunakan bis ya monggo, kalau misalkan teman-teman mau nyoba naik kereta dan sudah merasa nyaman naik kereta ya monggo teman-teman. Toh sekarang pilihan untuk ke Banyuwangi dari Jakarta sudah bertambah lagi satu, yaitu kereta api Belambangan Express tanpa harus transit lagi di Surabaya atau di Semarang teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian apabila ingin mencoba perjalanan naik kereta api Belambangan Express ini dari Banyuwangi ke Jakarta maupun sebaliknya, atau barangkali yang mau ke Bali ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian teman-teman. So terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Banyuwangi sampai akan tiba di Jakarta nanti. Sekarang saya mau siap-siap dulu karena selanjutnya akan berhenti di stasiun Bekasi dan langsung ke Pasar Senen. Sekarang jam 6.51, kita tiba di stasiun Bekasi. Dan setelah ini kereta Belambangan Express akan langsung ke Pasar Senen dan tidak berhenti di Jatinegara teman-teman. Yang turun di Bekasi ini lumayan banyak juga. Emang kota favorit ya untuk turun naik kereta dari timur untuk Bekasi ini. Dan berangkat dari Bekasi juga untuk kereta ke arah timur itu banyak juga teman-teman. Nah sebelah sana tuh banyak yang turun dari kereta api Belambangan Express ini teman-teman. Keren. Jam 7.07 kita tiba di stasiun Jatinegara. Tapi ya yang unik, apabila kita pesan di aplikasi Akses by KAI itu nggak ada untuk turun di Jatinegara teman-teman. Tidak terjadwal. Apa ini BLB atau gimana? Saya juga nggak paham teman-teman. Kaget ini, ada siapa di sini? Anda kenapa nyasar di sini? Saking gabutnya. Ini apa? Ini di nomor 7C7D, setahu saya kursinya Pak Alif nih. Pak, itu apaan Pak? Oh sana, itu Argo Muria teman-teman. Iya, Argo Muria dari Gambir tujuan akhir Semarang Tawang. Pak, iki info refill Pak. Info refill iki kosong botol kuwi. Oke, alhamdulillah 7:16 kita tiba di stasiun Pasar Senen. Meleset 1 menit ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting sudah tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Tuntas sudah akhirnya perjalanan panjang 1031 km dalam waktu 16 jam 26 menit ya. Dan nanti kereta api Belambangan Express untuk keberangkatan dari Jakartanya sekitar pukul 12.15 teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Mas, terima kasih, sampai jumpa lagi. Hah? Lihat bunganya. Oh ya, ngecek ya apakah masih utuh atau enggak ya. Oke. Terima kasih bapak-bapak. Panutanku ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sawadikap. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba dari Banyuwangi menuju ke Jakarta dengan naik kereta api Belambangan Express. Ini merupakan kali pertama kereta api Belambangan Express menginjakan roda besinya di stasiun Pasar Senen teman-teman. Semoga dengan hadirnya kereta api Belambangan Express ini dari Jakarta menuju ke Banyuwangi menjawab kebutuhan Anda semua akan perjalanan kereta dari Jakarta ke Banyuwangi langsung tanpa transit, dan juga bisa menjadi opsi untuk kalian apabila mau ke Bali naik kereta teman-teman. Bisa melirik opsi naik kereta api Belambangan Express ini. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Banyuwangi sampai tiba di Jakarta ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta Pusat di stasiun Jakarta Pasar Senen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!